Oke, kembali lagi ke podcast Bawaslu Kukar yang kedua. Alhamdulillah podcast kedua ini juga insya Allah berjalan lancar. Dan sebelum kita masuk ke podcastnya, kita bumper dulu ya. Terima kasih, itu tadi bumper yang luar biasa. Semoga editor kita mampu memahami keinginan kami yang berada di depan kamera ini. Oke, langsung saja kita kedatangan tamu yang luar biasa pada podcast Bawaslu Kukar kedua ini. Tamu yang hadir pada hari ini itu anak muda yang energik sekali, yang alhamdulillah mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara pada proses pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi. Langsung saja saya limpahkan dan saya alihkan pandangannya kepada tamu kita untuk mengenalkan dirinya. Langsung saja, ini dari mana, siapa, dan seperti apa dulu nih? Namanya dulu mungkin, atau dari mananya gitu ya. Thank you Abang. Luar biasa Abang ganteng ini. Terima kasih. Keren. Ya, gini Bang, nama saya Muhammad Aji Faisal Mutakin ZA. Ini nama panjangnya Bang. Kalau pendeknya yang sering dipanggil sama teman-teman itu Aji aja Bang. Kadang Faisal gitu. Kalau saya asalnya Bang, kalau di Kabupaten Kutai Kartanegara ini saya di Kecamatan Kota Bangun. Kalau lebih masuk lagi itu ke desanya itu Desa Loleng. Nah, desa kalau kita mau ke Kota Bangun itu pasti kita melewati Desa Loleng Bang, ya, yang jalannya agak rusak-rusak dikit itu Bang. Ini sekarang hadirnya sebagai apa ini dari Faisalnya nih? Ya, nah saya kemarin itu alhamdulillah dipercaya untuk menjadi peserta sekolah kader pengawas partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kebetulan kami ada berempat Bang. Salah satunya saya yang mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara. Berarti dari sekian banyaknya peserta pada saat itu untuk di Bawaslu Kukar, terpilihlah menjadi 4 gitu. Bang. Karena sebelumnya kan ada Arman juga dan kamu juga salah satunya. Berarti saya, 4 orang ini 4 anak muda yang hebat-hebat ya untuk sampai ke Bawaslu Provinsi ya berarti ya. Nah, pada prosesnya di SKPP ini kan kita sudah memahami bahwa SKPP ini adalah program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Namun kan kita nih perlu juga nih mengkulik nih SKPP ini gimana sih, atau apa sih SKPP ini, seperti apa sih, atau pengertiannya atau kegiatannya seperti apa sih? Itu gimana tuh? Nah, SKPP ini Bang, ini merupakan, kalau sepengetahuan saya ya, SKPP ini merupakan gerakan yang diwacanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi ini SKPP ini melibatkan masyarakat ya, pada umumnya ya, khususnya lebih pada kita ini pemuda milenial untuk ikut berpartisipasi ya, mewujudkan pemilu yang berintegritas. Jadi menarik ya ternyata SKPP ini ya. Memang peran pemuda kan yang diinginkan oleh SKPP. Nah, pada prosesnya di peran-peran pemuda ini dilaksanakan di mana nih kegiatannya, dan apa sih yang dilaksanakan pada kegiatannya itu SKPP ini? Apa aja? Nah, kemarin kalau kita mengikuti SKPP dasar, kita mengikuti kegiatannya di Samarinda Bang. Nah, itu bergabung dengan kader-kader SKPP dari Samarinda. Jadi Kukar dan Samarinda ini bergabung gitu di satu tempat di Kota Samarinda. Nah, kemudian SKPP di tingkat menengah ini kita mengikutinya di Balikpapan Bang. Jadi kita mengikutinya di Balikpapan dengan berbagai kader SKPP lainnya dari masing-masing kabupaten kota kemarin itu Bang. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di sana selain teori-teori pemahaman terkait pengawasan, kita juga dilatih berbagai skill ya, kedisiplinan, karakter-karakter juga dibentuk di sana Bang. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi kalau bisa saya singgung, berarti kan
prosesnya itu ternyata tidak ujuk-ujuk langsung ke provinsi. Betul. Ternyata ini dimulai dari Kukar Dari Kukar. kayak gitu, dan melalui proses seleksi dan ternyata tembus lagi ke provinsi yang ada dilaksanakan di Balikpapan kayak gitu ya. Nah, menarik nih, di dalam SKPP sendiri pelatihan selama berapa? 5 hari ya kalau nggak salah ya. Itu, Bang. Nah, 5 hari. Apa nih yang bisa ditangkap menurutmu yang paling teringat atau yang paling kamu tangkap pada SKPP pelatihan di provinsi itu? Kalau yang paling saya ingat itu Bang, di sana kita dilatih kedisiplinan Bang. Dilatih kedisiplinan. Yang mana yang awalnya mungkin kita ini anak-anak muda ya, biasanya karena diisi oleh para aktivis Bang. Iya, betul, Ya kan, betul, para betul, aktivis betul. ini ketika berbicara bangun pagi nggak pernah Sulit ya. ya sulit bagi mereka nih para aktivis karena kuat begadangnya ya kan. Bener. Sering para aktivis ini bicara ingin merubah dunia ya kan. Iya. Tapi bangunnya siang ya Iya. kan. Jadi kapan membangun dunianya gitu. Betul, kalau nggak betul. bangun pagi. Jadi waktunya itu cuma malam. Nah, jadi kita di sana lebih ditekankan pada kedisiplinan. Walaupun banyak sebetulnya yang dibangun di sana. Selain itu ya karakter kepemimpinan, ya jiwa integritas kita juga dibangun gitu. Agar kita bisa bersikap jujur, ya bertanggung jawab gitu kan. Nah, itu mulai perlahan ya. Menurut saya proses pada saat SKPP itu mulai dibangunkan ke kita gitu. Agar kita ini ketika menjadi kader SKPP betul-betul menjadi kader yang berkualitas gitu, bermutu Bang. Oh, berarti kalau yang saya tangkap kan ternyata kedisiplinan itu yang utama pada saat SKPP tersebut ya. Dan juga membangun karakter daripada peserta-peserta SKPP. Nah, pada proses ini kalau yang dari kamu tangkap bagaimana tuh karakter yang memang untuk pemuda atau milenial yang mempunyai karakter yang seperti apa? Ini bagusnya. Kalau menurut saya Bang, karakter yang paling utama ya Bang, yang harus kita miliki bersama itu adalah karakter integritas Bang. Nah, mengapa harus karakter integritas ini Bang? Karena dengan adanya integritas pada diri gitu, adanya rasa tanggung jawab, ada rasanya sebuah komitmen yang ada di dalam diri kita. Nah, kita akan menjadi orang yang betul-betul berintegritas, orang yang memiliki martabat, memiliki kehormatan gitu. Apalagi kita melihat situasi ya, kondisi terkait kepemiluan kita gitu kan, dalam hal integritas ini banyak kita temukan Bang, itu penurunan karakter integritas Bang. Nah, contohnya saja seperti menjamurnya politik uang, ujaran kebencian, bahkan melibatkan anak-anak pada saat proses kampanye. Nah, dan masih banyak lagi Bang. Jadi ini menjadi masalah yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat kita. Semua elemen masyarakat menurut saya terinfeksi penurunan karakter ini gitu. Nah, mulai dari tingkatan anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa hari ini menganggap bahwa kayak politik uang itu hal yang biasa akhirnya Bang, pada saat proses-proses kepemiluan. Nah, makanya itu saya tertarik dengan karakter yang paling utama yang harus dimiliki oleh kita itu sebagai kader SKPP, bahkan seluruh masyarakat itu Bang, itu karakter integritasnya itu, jiwa kejujurannya, jiwa rasa bahwa pemilu ini milik bersama, pemilu ini harus bersih gitu, pemilu ini harus adil. Jangan sampai kita dimanfaatkan saja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Oh, begitu ya. Nah, pada prosesnya itu benar sekali tuh. Kalau karena kebetulan saya juga bekerja di Bawaslu, memang kesulitan yang kita alami, salah satu kendala yang kita alami di lapangan itu kan memang keterlibatan daripada rakyat-rakyat, atau dalam hal ini masyarakat, dari anak kecil itu juga dilibatkan. Belum lagi proses yang disebutkan politik uang dan lain sebagainya, sehingga butuh karakter khusus tadi ya, karakter khusus integritas. Kalau dalam pemilu itu kan ada karakter di mana pemilu itu harus luber dan jurdil kan, kayak gitu. Sehingga di situ kita mampu membangun rasa kejujuran. Nah, tapi di SKPP ini
pada prosesnya itu kamu sebagai peserta itu keinginannya seperti apa ke depan? Keinginannya untuk menanamkan nilai karakter yang tadi kamu sebutkan. Itu gimana tuh prosesnya? Atau mungkin bisa sebutkan contohnya juga nggak masalah. Kayak gitu. Nah, sejak saya mengikuti proses SKPP kemarin kan, mulai dari tingkatan dasar hingga menengah saat ini ya, dan berharap mungkin bisa sampai ke nasional kan. Amin. Berharap ke nasional. Saya berpikir juga ini mengolah, jadinya akhirnya berpikir keras bagi saya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat gitu, keterlibatan masyarakat ya kan dalam hal proses pemilu ya. Sebelum meningkatkan partisipasi masyarakat, kita harus bagaimana menanamkan dulu kepada masyarakat ini tentang karakter integritas yang dimiliki gitu. Bagaimana kita mau menanamkan kepada seseorang gitu kan tentang pemilu itu luber jurdil tadi, kalau kita sendiri belum tertanam jiwa integritasnya, karakter yang integritas tadi, karakter yang mencintai akan kebenaran, Bang. Iya. Kan? Ini menarik nih. Berarti pada prosesnya keinginanmu secara pribadi di awal ini dimulai dari diri sendiri dulu. Betul. Lalu kita bisa memberikannya atau mencontohkannya kepada orang-orang di luar kita, gitu ya. Namun pada proses ini kan ke pemuda ya. Pemuda. Di awalnya. Nah, pada proses itu kan kalau dalam SKPP itu kan seperti yang kita ketahui adalah kader pengawas. Mungkin di pertanyaan yang terbersit di saya itu, bagaimana sekarang kalau kamu melihat sudut pandangmu melihat demokrasi kayak gitu sebagai anak-anak muda kan, karena dalam hal ini kalau kita bisa lihat nih kan peran pemuda sebenarnya banyak pemuda itu, namun minim sekarang. Nah, jadi menurutmu melihat proses demokrasi sekarang seperti apa sudut pandangmu? Ya, melihat proses demokrasi sekarang itu, Bang, bagi saya demokrasi ini masih belum berjalan secara komplit gitu ya, belum utuh. Jadi masyarakat hari ini itu masih hanya sekedar tahu itu demokrasi gitu, tahu saja kita memiliki hak berpendapat gitu kan, hak menyuarakan. Namun esensi atau substansi dari demokrasi itu juga belum terlaksana secara penuh gitu. Secara kehidupan sosial kita memang demokrasi, semua diberi kebebasan menyampaikan pendapat ya kan, menyampaikan hak-haknya ya. Contohnya saja dalam proses pemilu, semua diberi kesempatan yang sesuai persyaratan dalam pemilu itu, pemilih ya, sebagai persyaratan dalam pemilih untuk memilih misalkan memilih presiden ya kan, memilih gubernur, bupati, bahkan DPR gitu, DPD. Nah, semua diberi hak gitu untuk bisa memilih gitu. Namun masyarakat kadang banyak tidak sadar gitu bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi itu merupakan peran yang sangat vital, Bang. Peran yang sangat penting. Oke. Gitu Jangan sampai masyarakat tahu ini demokrasi, teriak-teriak demokrasi tapi tidak terlibat itu mensukseskan demokrasi yang bermartabat gitu. Oh, saya paham. Berarti titik fokusmu adalah memang untuk penyadaran masyarakat bahwa pentingnya mereka terlibat aktif di demokrasi atau di pemilu. Karena dalam hal ini kan masyarakat hanya mengetahui luarnya saja. Keinginanmu secara pribadi atau hadirnya kamu sebagai kader partisipatif ingin memberikan pengertian bahwa pentingnya masyarakat untuk terlibat aktif di demokrasi. Wah, luar biasa. Jadi salah satu titik tekan SKPP kemarin itu ya, prosesnya. Bang. Ya. Jadi kita anggap aja ya, kita sebagai kader SKPP ini itu menjadi sebuah cahaya atau pelopor, Bang. Pelopor atau kalau kata lainnya itu adalah mercusuar ya, yang bisa memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kesadaran pentingnya terlibat dalam proses demokrasi. Nah, saya pernah dengar ada kata-kata ya, quotes yang sedikit ya, jika orang baik tidak terlibat dalam politik gitu kan, dalam proses-proses berpolitik seperti itu, maka siap-siap saja ya kan orang-orang yang kotor atau orang-orang yang jahat lah yang mengisi proses demokrasi itu. Jadi penting bagi kita bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga remaja, bahkan dewasa, bahkan semua stakeholder sekalipun, itu bekerja sama untuk terlibat dalam proses demokrasi. Salah satunya ya mewujudkan luber jurdil tadi gitu kan, pemilu yang luber jurdil tadi gitu. Iya, karena kan gitu ya, seperti yang kita pahami bahwa proses-proses
kita ini atau masyarakat pada umumnya itu memang terutama yang di pinggiran, apalagi kan kamu juga dari Kota Bangun, Bangun, ya. betul, Pasti Bang. saya yakin dan percaya kamu memahami dengan kondisi kondisi sosial daripada masyarakat pedesaan yang mana mereka sebenarnya terlibat untuk milih. Cuman hanya sekedar milih gitu kan. Nggak tahu kalau ini pemimpinnya siapa dan lain sebagainya. Belum lagi dengan masyarakat yang antipati terhadap beberapa hal, proses pemilu, pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kamu pada proses ini ke depan atau saat ini, kamu sebagai kader SKPP itu akan fokus pada proses apa di kriteria atau di karakter integritas tadi? Misalnya mungkin saya Bang akan mensosialisasikan ini ke lingkungan saya, misalnya biar mereka jujur ataupun mereka mau terlibat. Mungkin bisa sebutkan mungkin contoh-contoh yang menurutmu akan dilakukan ke depan lebih bagus versimu kayak gitu. Siap. Nah, mungkin saya sedikit cerita Bayang ya untuk di daerah saya kan gitu kan. Ingin melihat fenomena masyarakat ya khususnya ya di daerah saya. Banyak kita temukan Bang pandangan masyarakat atau persepsi masyarakat ketika pemilu ini itu tempatnya mencari uang Bang. Iya kan jadi, daerah masyarakat ya. Masyarakat gitu Bang. Jadi menganggap bahwa politik uang itu sebagaikan budaya gitu Bang. Jadi politik uang itu bahkan ada yang beranggapan gini. Jadi pun tidak jadi mereka yang tidak ada untungnya bagi masyarakat gitu nah Bang. Jadi mending ambil aja uangnya. Itu ada perkataan seperti itu yang pernah saya dengar kan. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik masalah yang sangat luar biasa di masyarakat. Makanya penting bagi kita ada upaya pencerdasan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ada karakter integritas itu Bang. Tadi karakter integritas. Nah, upaya yang kita lakukan seperti apa? Nah, saya ada sedikit strategi ya Bang. Menurut saya ini hasil dari pemikiran saya. Ada 4 strategi yang menjadi acuan dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Yang pertama proses pendekatan pembelajaran, kemudian penguatan, kemudian keteladanan, dan yang ketiga adalah pembiasaan. Nah, proses-proses ini juga memerlukan metode. Ada 2 aspek Bang, yaitu aspek pertama aspek secara offline atau secara langsung, dan yang kedua adalah secara tidak langsung atau kita sering kenal dengan online. Karena kita akui saja Bang, dunia kita sekarang ini bukan cuma dunia yang panah nyata seperti ini gitu Bang, yang terlihat gini, tapi ada dunia maya yang menurut saya semua hari ini gitu kan, masyarakat hari ini ya menjadikan dunia maya itu adalah dunia keduanya sudah Bang. Jadi bukan cuma tidur itu aja jadi dunianya, tapi dunia yang kita sekarang ini dan dunia yang di luar sana yang dunia maya gitu kan, dunia digital gitu. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan strategi kita tadi. Misalkan seperti pembelajaran, secara langsung kita datang dan hadir kepada masyarakat, memberikan sebuah edukasi, sebuah sosialisasi ya kan, hadir di tengah masyarakat, di berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat, kelompok-kelompok gitu kan, anak-anak muda gitu. Nah, kita memberikan sebuah edukasi pembelajaran ya secara milenial, mungkin kita ya mungkin pada saat lomba-lomba game-game mereka kah atau apakah kita hadir di situ memberikan pemahaman terkait pemilu ini gitu, pemilu yang lu berjurdil tadi. Kemudian secara online juga kita paham, mungkin kita bisa memberikan ya salah satunya podcast ini Bang. Salah satunya podcast ini kan salah satu edukasi juga kepada masyarakat, kepada orang-orang yang melihat dan menonton video kita gini gitu kan. Akhirnya mereka belajar bahwasanya keterlibatan mereka itu sangat diharapkan, sangat penting untuk ya tadi mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, sehingga negara kita yang berharap tadi demokrasi yang utuh tadi itu bisa terwujud gitu. Betul. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya itu adalah penguatan tadi Bang. Nah, penguatan secara langsung itu bisa seperti misalkan ya tadi seperti pamflet seperti ini, baliho tentang himbauan agar menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya gitu, benar. Sesuai keinginannya, bukan karena ada embel-embel tertentu gitu kan. Nah, misalkan juga penguatan dalam hal
seperti ya mural gitu kan yang unik-unik gitu. Iya, iya. Atau gambar-gambar kecil, buku-buku, majalah. Nah, itu kan salah satu metode penguatan dalam hal tadi ya kan menanamkan nilai-nilai integritas tadi. Betul. Bisa juga. Kemudian secara online ya kita tadi gambar-gambar tadi kan mudah nih. Sekarang banyak medsos yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi media kita menyebarkan informasi-informasi terkait kepemiluan, demokrasi gitu kan. Jadi lebih mudah. Kemudian yang strategi selanjutnya itu bisa bersifat keteladanan. Nah, keteladanan ini bisa dicontohkan dari kita sendiri gitu kan, sebagai dalam hal ini agen-agen Bawaslu lah, dalam hal ini perpanjangan tangan Bawaslu sebagai pengawas partisipatif gitu kan, Ya, benar. untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kepemiluan, ya kan. Jadi kita contohkan dulu, beri keteladanan bahwa ketika ada tawaran-tawaran seperti money politik uang gitu, ada yang mau dikasih, kita menolak gitu kan. Kita menolak bahwa politik uang itu sesuatu yang tidak dibenarkan, bahkan itu dibenarkan secara negara, bahkan secara agama juga tidak dibenarkan. Benar sekali, gitu. benar. Bahkan ada saya lihat itu ya di media sosial juga sebaran gitu bahwa politik uang itu hukumnya haram gitu kan. Benar. Ya, hukumnya itu haram gitu. Dan haram itu pasti ya berdosa gitu. Nah, itu mungkin secara doktrin keagamaan mungkin pandangan seperti itu. Bahkan secara konstitusi memberi gitu kan, bahkan yang menerima itu bisa dipenjara, dihukum gitu. Nah, ini kan menjadi sedikit edukasi kepada masyarakat tentang keteladanan kita, memberikan pemahaman gitu kan. Itu bisa kita contohkan di awal. Jangan sampai kita juga memulai ujaran kebencian, bahkan black campaign dan sebagainya gitu kan. Itu dilawan kita. Dan terakhir itu adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini memerlukan proses perlahan. Tidak bisa kita membiasakan masyarakat langsung mutlak menolak politik uang gitu, Bang. Ya, gitu kan. Karena menurut saya, Bang, yang terjadi di kita ini sudah menjadi budaya, persaingan persepsi akhirnya gitu kan. Persepsi ada yang mungkin yang secara sudah sadar mungkin terkait bahwa politik uang itu tidak baik gitu kan. Tapi ada juga yang menghasut akhirnya gitu, Bang. Demi mencapai keinginan itu tadi. Nah, makanya ini penting bagi kita sebagai kader SKPP itu memberikan penerangan kepada masyarakat, memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Itu dimulai dari kita sebagai kader SKPP, siapapun itu, bukan hanya sebagai kader SKPP, tapi masyarakat yang merasa bahwa hal-hal yang tidak dibenarkan dalam proses demokrasi kita, dalam pemilu kita itu sama-sama harus kita jauhi, sama-sama harus kita hindari gitu kan. Kehadiran SKPP kan biar mampu untuk memberikan atau mentransformasikan pemikiran-pemikirannya ke para pemuda-pemuda milenial kan, kayak gitu. Walaupun memang kalau seperti yang disampaikan tadi, kesulitannya kan memang di Bawaslu itu adalah keluasan wilayah Indonesia. Tidak perlu ke Indonesia, mungkin ke Kukar saja luas wilayah yang begitu besar sekali. Dengan proses-proses pengawasan memang itu jadi salah satu kendala kan. Makanya hadirnya SKPP ini juga menghadirkan atau mewujudkan pemuda-pemuda milenial yang berkualitas nantinya di wilayah kepemiluan kan, kayak gitu. Nah, selanjutnya pada proses di SKPP nih, kita kembali ke SKPP karena kayaknya menarik nih kalau kita bahas SKPP. Di SKPP itu kan memang seperti yang kamu sampaikan tadi, ada bentuk pembelajaran yang online dan offline pada prosesnya. Namun di SKPP kan online Langsung, Pak. offline. Gitu. Langsung di karantina ya, sistem karantina ya. Karantina. Sistem karantina. Karena diharapkan setelah itu kan pasti belajar lebih giat kan. Namun kalau bicara soal SKPP ini, manfaatnya nanti ke titik fokus pembelajaran SKPP selain kepada pemuda, setelah itu kemana lagi? Apakah ke masyarakat, ke peran-peran penting, atau bentuk kegiatan apa? Kalau nanti misalnya keinginanmu, di awal kan kamu menyinggung podcast, Bang. Nah, ini kan podcast salah satu bentuk sosialisasi ya. Ini luar biasa. Nah, kalau kedua, karena proses kader pengawas itu dari proses internal ke eksternal, rubah diri dulu katanya kan, baru kita boleh merubah orang lain. Karena pada proses KPP menarik sekali nih kamu bahas, karena itu mampu memberikan
pandangan luas terkait kepemiluan bagi diri kamu pribadi. Nah, cara mentransformasikannya dari 4 hal itu, ada nggak contoh mudah yang hal kecil yang sudah dilakukan atau yang ingin kamu lakukan? Contoh kecil dari penjelasan yang sudah kamu sampaikan tadi itu. Keren tuh dari 4 itu. Karena kalau dipikir-pikir itu cukup bagus jika terlaksana ya. Luar biasa lah, bukan cukup lagi, mungkin luar biasa bagus. Nah, contoh kecilnya apa kalau yang ingin kamu laksanakan ke depan? Nah, kita berangkat ya Bang, berangkat dari pada dasarnya SKPP ini itu merupakan misi dari Bawaslu Bang. Benar, misi dari Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berbasis masyarakat tadi Bang, partisipasi pemilu gitu kan. Yang mana titiknya itu adalah kader-kader pengawas gitu kan, kader-kader pengawas partisipatif dan pemantau pemilu gitu. Nah, jadi diberi pemahaman terkait tentang kepengawasan. Nah, contoh kecilnya bisa kita seperti dalam hal ini, kalau kita secara langsung ya Bang, kita memberikan nasihat. Itu secara kecilnya adalah memberikan nasihat, informasi bahwasanya jangan pernah menerima pemberian ketika pada saat proses pemilu gitu, memaksa kamu untuk memilih gitu, memilih ini ya, misalkan gini Bang, ini saya kasih nih kamu 100.000 tapi pilih saya ya gitu. Nah ini kan apa ya, menurut saya jadi hal yang sangat tidak diperbolehkan. Jadi kita sedikit memberi nasihat, jangan sampai suaramu itu ya, katanya kamu merupakan orang yang hidup di negara demokrasi, hakmu itu, suaramu itu lebih mahal daripada harga 100.000 itu. Nah, itu salah satu metode kita untuk memberikan nasihat. Ini awal kecilnya, hal kecilnya gitu kan. Berarti memang ini dilakukan mungkin di lingkungan keluarga atau di tongkrongan kayak gitu ya. Iya, orang-orang terdekat kita dulu Bang. Jadi kita tidak bisa langsung secara meluas gitu, orang-orang terdekat kita. Karena menurut saya, apalagi orang yang tidak kita kenal, kita berikan nasihat kamu jangan ini, nah itu nggak akan nyambung gitu Bang. Agak sulit ya. Iya, agak sulit. Jadi kita harus coba dulu mulai dari orang-orang terdekat kita. Salah satunya yaitu tadi orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman. Nah, kita awali dari situ, memberikan sebuah nasihat bahwasanya jangan pernah kita terima politik uang ya kan, money politik dari ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Nah, itu jangan kita sampai terima gitu. Karena ini apa ya, mencederai demokrasi kita. Iya, apalagi kan gitu tuh. Kebanyakan kan memang proses politik ini masyarakat tidak sadar bahwa pilihannya itu penting sekali. Dan memang perlu nih dipahamkan nih masyarakat bahwa setiap keputusan untuk memilih siapapun tokoh politiknya, mereka bertanggung jawab. Karena misalnya kalau di desa kan ada kepala desa, dipilih kan langsung naik lagi ke atas, itu ke kabupaten kayak gitu. Nah, kabupaten naik lagi ke provinsi, terus seperti itu. Nah, yang paling kalau di daerahmu nih, karena ini menarik karena kamu bilang kamu berasal dari desa Loleng. Nah, di mana itu termasuk daerah hulu yang dalam hal ini memang masyarakatnya cenderung belum terberdayakan dengan bagus dalam keilmuan kepemiluan kan, kayak gitu. Sehingga perlu dipahamkan bahwa dalam hal ini bukan hanya masyarakat kota yang perlu dilibatkan atau perlu dipintarkan, bahkan masyarakat desa juga perlu dilimpahkan, karena keadilan pemilu itu kan hadir dari hal itu. Nah, kalau di prosesmu sebelumnya nih, mungkin sebelumnya pernah terlibat nggak di kepemiluan? Mungkin jadi KPPS atau PTPS atau mungkin jadi apa ya? Ya mungkin dari pernah jadi pemantau juga, jadi pemantau pemilu. Jadi melihat proses-proses pada saat pemilihan pemilu gitu kan, melihat di KPPS gitu kan, bagaimana proses pemungutan suara gitu kan, hingga pada saat penghitungan suara di KPPS tersebut gitu kan, hingga sampai juga kita melihat bagaimana proses keberangkatan hasil suara itu menuju kecamatan. Jadi kita melihat di situ kan, melihat proses-prosesnya. Jadi kita melihat ya sebagaimana biasanya saja, ini mungkin ya agak lama lah pada saat proses sebelum apa ya, Covid lah Bang. Sebelum Covid itu kan masih apa ya, menurut saya masih terbilang lebih bebas gitu Bang, lebih nyaman berkerumun gitu kan gitu. Tapi kan sekarang itu terbatas. Kalau kemarin saya sempat ikut terlibat di
Panwascam ya, Panwascam Samarinda Ulu gitu kan, ikut jadi staf gitu kan. Jadi sedikit banyaknya belajarlah di situ melihat proses-proses kepemiluan, proses-proses pada saat ya pencoblosan ya kan, pemungutan suara bahkan hingga penghitungan suara. Jadi melihat saya di situ. Nah, kalau misalkan kita lihat di desa saya ya, memang di daerah kita, karena kita akui saja Kukar ini geografisnya sangat luar biasa, Bang. Iya, Dari bener. desa ke desa ini memerlukan waktu dan jarak ya kan. Apalagi melihat SDM kita, SDM ya Bawaslu lah, SDM Bawaslu dan seluruh yang partisipatif itu terbatas sekali menurut saya kalau untuk wilayah Kukar saja. Iya. Sedang Kota Bangun aja Bang, kalau kita ketahui ya, Kota Bangun ini ada sekitar 19 desa. Iya, Luar iya, biasa, iya. satu kecamatan 19 desa. Beda dengan kota-kota besar ya, mungkin dalam satu hari bisa ketemu seluruh desa, bisa keliling desa. Kalau Iya. di daerah Kota Bangun aja perlu 19 desa yang dia datangi kalau di Kota Iya. Bangun. Nah, khususnya Loleng juga 3 distrik, 3 tempat. Iya. Ada Loleng 1, Loleng 2. Kita Loleng Kampung, Loleng 1, Loleng 2. Ada tiga TPS di situ kan. Betul. Jadi memang cukup sulit ya. Cukup berarti. sulit. Jadi antar TPS ini juga mungkin yang di Loleng Kampung lah, TPS 1, TPS 2 ini yang menurut saya aksesnya lebih mudah gitu kan, karena menggunakan jalan umum yang besar. Tapi beda kalau mau ke TPS yang ketiga, itu ke Loleng 1, Loleng 2 itu jalannya sangat miris lah kita lihat gitu. Nah, jadi aksesnya juga tidak mendukung. Makanya potensi pelanggaran itu lebih besar besar berarti. kalau seperti itu. Makanya di daerah-daerah yang pedalaman menurut saya itu potensi pelanggaran itu menurut saya lebih besar. Oke. Karena perlu adanya SDM yang merata dalam hal ini proses pengawasan. PKD saja ya menurut saya, kalau PKD kita manfaatkan PKD ya tadi, kalau bisa enggak PKD ini hanya PKD satu orang mengawasi 3 tempat ini ya kan, Loleng 1, Loleng 2, Loleng Kampung itu kan ada 3 gitu. Jadi memberikan pengawasan gitu. Belum lagi PTPS-nya gitu kan. Oh, berarti makanya dalam hal ini proses SKPP ini cukup bagus untuk terus ya, dihadirkan. Kayak gitu kan, sebagai agen-agennya Bawaslu dalam mensosialisasikan karakter yang kamu maksud tadi, begitu ya. Oh, gitu. Berarti sangat berguna sekali ya SKPP ini ya. Ya, Bang. Sangat. Jadi untuk itu jadi gimana tuh pada prosesnya? SKPP ini ke depan teman-teman diminta apa selain mungkin misalkan begini, untuk hadir dan memberikan penyampaian di podcast misalkan salah satunya. Nah, ke depan yang kedua dan selanjutnya mungkin ada tugas tambahan lagi atau ada apa ya? Ya mungkin tugas dari Bawaslu provinsi dari SKPP ini ada lagi atau hal ini saja? menurut saya Bang, ini bukan juga cuma tugas dari Bawaslu ke kita, tapi ini merupakan tugas yang memang harus ada pada diri kita. Nah, betul. Terkait menegakkan keadilan dalam pemilu itu, Bang. Iya. Itu bukan cuma kita kader SKPP, tapi bukan hanya kita mengikuti SKPP baru kita punya tugas ini, tapi sebelum kita mengikuti SKPP, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, itu memiliki kewajiban dalam hal ini berpartisipasi, berkolaborasi dengan seluruhnya untuk menegakkan keadilan pemilu itu, Bang. Benar, Itu benar. mewujudkan pemilu yang berintegritas, itu kewajiban kita gitu. Karena kan kalau saya memahami kan, kita hadir itu di masyarakat itu bukan berkompetisi tapi berkolaborasi kan. Berkolaborasi. Oh, seperti itu. Jadi menarik sekali. Kalau dari hal yang kegiatan ada yang berkesan nggak yang didapat nih? Mungkin kan gitu Iya. tuh namanya kita karantina. Iya. Selama 5 hari itu pasti banyak hal-hal Iya, yang banyak, Bang. terencana ataupun tidak terencana yang Betul. terjadi. Jadi kayak apa ya, kenangan indah buat kita ingat setelah SKPP. Ada nggak nih? Mungkin itu dulu biar agak-agak enakan kita. Sangat, menurut saya sangat berkesan lah Bang kemarin itu. Walaupun hanya 5 hari ini ya, menurut saya sangat sedikit sekali ya kan. Sangat kecil gitu Bang. Kurang gitu bagi kita kalau tingkat kita gitu Bang. Iya. Tapi ya ada hal yang berkesan menurut saya dari 5 hari ini gitu Bang. Ketika mengikuti proses SKPP ini ya tadi Bang, kita yang awalnya itu yang biasa mengaret-ngaret gitu kan, biasa santai-santai. Tapi pas pada saat itu kita dalam waktu 5 hari itu kita ini seperti
sangat diperketat gitu Bang. Digembleng betul-betul sedemikian dibentuk sebagai rupanya. kader gitu kan. Kedisiplinannya ya kan. Apalagi pas pagi-pagi itu kan jam 6. Ya kan jam 6 itu harus sudah standby di tempat lokasi acara gitu kan. Itu ngapain tuh jam 6 tuh? Senam. Oh, Pagi-pagi ada senamnya ya? Bahkan kita sempat saya terbangun pas setengah 6. Jadi langsung cuci muka langsung ganti baju langsung lari Bang. Untuk senam. Senam ya, lari ke senam. Ternyata pas pada saat kita datang di ruangan itu masih gelap Bang. Nggak ada kehidupan. Ternyata sekali kita nih teladan sekali. Kecepatan bahkan mendahului tukang yang buka pintu itu gitu datang gitu. Jadi menarik ya. Oh, jadi begitu. semua itu kayak Bang, berlari-lari berkejaran supaya tidak terlambat. Dan yang menarik juga kita Bang diajari tentang kerjasama, membangun kekompakan, membangun soliditas juga dibangun. Itu seperti misalkan kita ada yel-yelnya gitu kan, ada ice breaking yang menurut saya rame ya Bang, menurut saya rame. Dan juga yang paling terakhir itu ya, ada yang hari terakhir lah menurut saya itu ya happy juga iya, sedih juga iya, karena hari terakhir itu ada berbagai penampilan dan sedikit adalah perpisahan ya juga kan. Kapan lagi kita bisa bertemu dengan kader-kader Kalimantan Timur ini kalau tidak forum yang dikasih yang diagendakan oleh Bawaslu provinsi tersebut gitu kan. Jadi ya itu agak sedikit menyedihkan lah bagi kita karena harus ya berpisah dengan teman-teman kita yang baru bertemu. Umpamanya itu Bang lagi jatuh-jatuh cintanya gitu loh Bang. Dan harus dipisahkan secara kondisi gitu kan. Jadi menarik. Kalau untuk narasumbernya ini ada nggak nih yang berkesan nih narasumbernya nih atau materinya nih atau yang dibawakan narasumber tertentu gitu. Ini narasumbernya dari mana? Ada narasumbernya itu Bang dari unsur akademisi, dosen gitu kan, sekitar 2 orang. Sisanya dari Bawaslu provinsi sendiri. Nah, menurut saya semua narasumber ini berkesan menurut saya. Berkesan, ramai lah menurut saya mereka ini. Karena berbagai informasi, pengetahuan yang ditransferkan kepada kita itu berisi gitu lah, berbobot gitu nah. Sehingga kita itu betul-betul terbekali gitu. Apalagi yang menarik, yang paling unik yang menurut saya itu Bang Hari Darmanto. Ya kan? Kenapa? Ya, Saya kenal beliau itu. Ya, Bang Hari Darmanto. Kita say hi dulu, Bang Hari Darmanto nih. Keren katanya Bang. Mantap, materi Bang kita Hari. Bang. Kenapa tuh? Jadi gimana nih? Bung Hari itu beliau itu gimana dalam penyampaian materinya? Karena katanya tadi kan menarik tuh. Menarik. Gimana? Keren ya. Menurut saya Bang ya? Ini pemateri yang unik beliau ini. Yang berbeda dari yang lain. Cara proses penyampaiannya gitu. Iya. Karena yang saya lihat dari berbagai pemateri yang seperti biasa itu biasa gitu Bang. Biasa datang, hadir, main slide gitu kan. Iya. Ya gitu-gitu aja memberi pemahaman. Nah, tapi beliau ini menghadirkan kita seperti di ruangan besar talk show gitu Bang. Kayak di acara stasiun TV gitu Bang. Kayak kopi-kopi morning gitu. Jadi kita tuh akhirnya terbawa suasana dengan gaya ya ngobrol dengan mereka ini gitu. Ya menarik. Jadi kalau milenial itu menurut saya cocok kalau beliau itu cara penyampaiannya karena posisinya seperti kopi morning, seperti talk show yang kekinian gitu. Jadi kayak mereka ini ya tertawa, kayak enggak ada audiens tapi ada kita sebetulnya yang mendengarkan mereka ini. Jadi seolah-olah tuh kayaknya kita itu kayak menonton TV Bang, menonton siaran TV, nonton mereka. Makanya keren menurut saya Bang Hari itu cara penyampaian metodenya. Apa mungkin beliau pengen diangkat jadi duta milenial mungkin? Ya, bisa jadi. Tapi cocok juga beliau Bang. Dengan gondrongnya ya, muda juga, energik beliau. Energik. Nah, terkait pembahasan yang panjang tadi memang cukup menarik ya ternyata memang SKPP nih. Ini terakhir mungkin sebagai closing statement mungkin dari kadar partisipatif kemarin. Apa nih pesannya bagi teman-teman kadar partisipatif atau pesan-pesan untuk dirimu sendiri dan juga ke depan pesannya untuk pemuda atau untuk milenial ke depan ini gimana nih untuk menanggapi pemilu ke depan ya gitu, gimana? Ya,
harapan saya ya Bang ke depan bagi seluruh eh, pemuda yang milenial yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, mari bersama-sama kita berkolaborasi ya. Dengan beragam perbedaan yang ada pada kita-kita ini gitu kan, baik itu berbeda agama, suku, bahkan budaya, hingga semuanya yang berbeda, tapi kita tetap satu gitu. Nah, satu dalam hal ini berkolaborasi untuk menegakkan keadilan pemilu ya, berpartisipasi di dalam proses-proses pemilu. Jadi kita di sini bukan hanya sebagai kader pengawas partisipatif saja yang memiliki tanggung jawab melakukan proses-proses pengawasan, tapi semua, khususnya para pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, harus mampu, harus ikut terlibat melakukan proses-proses pengawasan pemilu, berani menolak politik uang ya kan, berani mencegah ujaran kebencian ya. Nah, jadi menurut saya gagah dan berani orang yang menolak politik uang itu Bang ya. Bener. Jadi ketika kamu mau dipanggil gagah, ganteng ya, tolak politik uang. Bener. Oh itu ya. Jadi itu sedikit gambaran saya Bang kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena kita akui saja kalau kita mengharapkan lembaga Badan Pengawas Pemilu ini untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran pemilu gitu kan, saya yakin tidak akan maksimal gitu Bang, tidak akan maksimal. Tapi dibutuhkan kerjasama, kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah ya kan, menghentikan segala pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam proses pemilu. Salah satunya adalah politik uang, karena ini pelanggaran yang menurut saya sudah menyebar secara meluas ya, bahkan hampir mungkin, apakah sudah mungkin menjadi budaya atau tidak, tapi menurut saya ini sudah hampir saja belum menjadi budaya. Tapi ini bisa kita cegah, bisa kita coba hilangkan dengan proses yang perlahan, memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang dan kewajiban kita bersama ikut berpartisipasi di kepemiluan ya. Dalam ini berpartisipasi untuk memilih ya pemimpin kita yang sesuai hati nurani kita. Nah, perlu juga saya sampaikan nih Bang, kemarin kita kan di SKPP kita ada membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah gerakan bersama, yaitu untuk bersama-sama ikut berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif. Nah, komunitas itu namanya Bang Relawan Pengawasan Partisipatif ya. Jadi ini dipelopori oleh alumni atau kader-kader SKPP kemarin lah, yang angkatan kita di Bawaslu Provinsi itu terbentuk di masing-masing daerah di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Nah, jadi khususnya di Kutai Kartanegara ini bagaimana kita coba manfaatkan, kita coba apa ya bahasanya itu Bang, kita coba gunakanlah komunitas ini gitu, nah menjadi mitra dari Bawaslu untuk melakukan proses-proses pengawasan di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kita ketahui sendiri, Kabupaten Kutai Kartanegara ini secara geografis sangat luas ya kan, secara akses saja sangat susah ditempuh atau apa. Jadi kita memerlukan banyak-banyak agen-agen pengawas yang ada di masing-masing daerah untuk bersama-sama mencegah ya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Gitu ya, wah luar biasa. Karena saya pahami memang penting kan, itu adalah pesan langsung kepada kader partisipatif yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, mungkin bahkan juga di seluruh Indonesia, dan juga khususnya kepada pemuda yang ada di seluruh Indonesia dan di Provinsi Kalimantan Timur dan juga di Kukar tentunya. Kayak gitu. Terima kasih mungkin atas kehadirannya, diskusi ataupun podcast yang sangat menarik hari ini dari teman-teman kader partisipatif. Kita sangat bangga kehadiran teman-teman di sekretariat kita. Ke depan diharapkan kolaborasi apik yang terjadi, karena betul sekali memang Bawaslu sebagai bentuk kegiatan-kegiatan partisipatif adalah melibatkan peran-peran pemuda. Dalam hal ini termasuk masyarakat kan, dan juga apalagi pemuda ini sangat energik sekali, luar biasa tenaga dan pemikiran yang luar biasa sekali. Oke, terima kasih
atas kehadirannya dan terima kasih untuk keseluruhan tim produksi pada podcast hari ini. Ke depan saya harapkan pemuda itu mampu terlibat aktif dalam hal pengawasan di kepemiluan ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.